para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terus didorong agar tidak mengibarkan bendera putih atau menyerah dan putus asa dalam menghadapi pandemi situasi COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan lebih kreatif dan berinovasi dalam berproduksi serta menggenjot pemasarannya. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Marolop Nainggolan, dalam sebuah workshop UMKM bertajuk Dukung UMKM Naik Kelas dan Go Ekspor yang berlangsung di area Pasar Umpet Desa Popongan, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Senin 27 September 2021 lalu. Diakuinya bahwa pandemi COVID-19 yang berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun itu sangat berdampak bagi sektor perdagangan, khususnya UMKM. Namun demikian kondisi saat ini dapat disiasati dengan adanya kreativitas, inovasi, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bentuk kreativitas itu antara lain dengan cara pemasaran digital. Sementara untuk para pedagang yang menjajakan produknya di pasar, mereka masih dapat beraktivitas dengan disiplin prokes yang ketat. Pada kesempatan itu, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Marolop Nainggolan, bersama Head of CCR PT Astra International Terbuka, Bondan Susilo, berkeliling di Pasar Umpet Purworejo untuk melihat berbagai hasil produk UMKM yang melapak di sana. Setidaknya terdapat 30 UMKM yang menjajakan hasil produksinya di Pasar Umpet Purworejo yang buka setiap hari Minggu pagi. Terkait adanya Pasar Umpet ini bagaimana, Pak? Wah, ini unik, sebenarnya unik. Saya tadi mendengar nama ini, ya memang saya pikir ini apa pasarnya diumpetin atau ya apa gitu ya, rupanya benar. Jadi memang ini ide-ide apa kreatif yang tidak dimiliki tempat-tempat lain. Ya jualan kita bisa bagus di sini nih. Brandingnya itu hebat menurut saya. Proses pengembangan ke depan, Pak, apalagi pasca pandemi ini bagaimana? Yang mana? Mengenai apa nih? Terkait adanya UMKM di Pasar Umpet ini. Ini baru pertama saya datang ke sini. Saya melihat situasinya ini bagus sekali, bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan UKM kita. Namun ini di masa PPKM ya tentunya saya berharap pengelola bisa mengatur lah supaya protokol kesehatannya bisa dijamin ya. Karena kalau pandemi kita nggak selesai, ya ekonomi pasti akan terhambat lah, akan sulit. Terutama para UKM kita yang sehari-harinya bergantung kepada konsumen yang harian gitu ya. Ini perlu kita jaga bersama, kita atur supaya tidak ada yang terpapar di tempat ini, tapi bisnis kita harus jalan. Kalau untuk sisi ekspor, nggak usah khawatir, kita tetap bagus. Surplus perdagangan kita cukup tinggi. Di tahun 2020 ini kita sudah mencapai surplus perdagangan yang cukup besar. Jadi dari sisi ekspor tidak khawatir. Tapi untuk tingkat seperti desa ini, UKM-UKM kita yang ada sekarang ini harus terjaga. Jangan sampai mereka tidak bisa berdagang, berbisnis hanya karena kita salah mengatur protokol kesehatannya. Kira-kira begitu. Lebih ke bagaimana menjaga protokol kesehatan itu ya? Iya, menurut saya karena nggak bisa kita lepas. Kita nggak boleh lupa kalau pandemi itu belum selesai. Belum ada obat yang jitu untuk menghapus COVID. Tetapi kita harus berbisnis, kan begitu. Untuk level UKM-UKM ini tidak bisa tidak, mereka harus berjualan. Karena hidup mereka harian dari situ. Jadi mari sama-sama kita atur supaya bisnis terjalan, protokol kesehatannya tetap dijaga. Menurut saya bisa. Pak, buat telapak tangan, tapi ini ada proses panjang, skala produksi, kapasitas, kualitas, ini seperti apa Pak? Treatmentnya dari... Saya tidak setuju dengan pernyataan Mas, saya nggak setuju. Terbukti 80% dari eksportir kita adalah UKM. Untuk saat ini ya Pak ya? Saat ini 80% dari eksportir kita adalah UKM. Jumlahnya 13.000
UMKM, eksportir loh Pak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah soal UKM itu ekspor. Yang masalah itu adalah kepercayaan dirinya para UKM. Ibu Dewi yang kita kunjungi, UKM juga, dia bisa ekspor. Jadi saya mendorong para UKM kita, mari mulai ekspor. Kalau memang mau ekspor, mari kita mulai karena fasilitas yang diberikan pemerintah cukup banyak. Tidak ada alasan bahwa ekspor susah. Tidak ada alasan bahwa produknya tidak baik. Saya melihat di sini produknya cukup berkualitas. Kualitas ekspor sudah bisa dijangkau. Tinggal pelakunya yang percaya diri. Apakah kalau ekspor tuh harus bisa bahasa Inggris? Belum tentu. Banyak kasus yang menyatakan pengusahanya nggak ngerti bahasa Inggris, tapi ekspor. Jadi pemerintah mendorong untuk UMKM kita, mari masuk ke pasar ekspor. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas untuk itu. Nah, untuk ke pasar umpet ini kaitannya karena pasar umpet ini sebetulnya adalah seperti apa ya, tempat kegiatan masyarakat yang di bawah binaan PT Diva. Jadi sekalian karena ada kunjungan Pak Kemendak, jadi diarahkan ke sini untuk makan siangnya biar lihat. Karena ada Pak Kemendak itu, makanya kita UMKM mumpung ada ya. Ini produk UMKM seluruh Purworejo? Tidak. Atau khusus ini? Jadi yang mau, Oh. iya, yang mau, kita semua sebenarnya kita tuh welcome. Siapa aja yang mau monggo, gitu loh. Tapi kebanyakan mungkin karena ya ada kesibukan yang lain atau gimana, jadi nggak bisa ikut. Jadi yang ikut cuma ini aja. Sebetulnya kalau di UMKM di Purworejo itu banyak loh. Ini ada pelatihan gitu UMKM yang tergabung di sini. Kalau pelatihan kita belum, cuman kalau untuk di pasar umpet sendiri pelapak-pelapaknya itu kan ada semacam WhatsApp grup yang setiap habis jualan itu mereka laporan omset. Dari laporan omset itu kita akan ketahui kalau yang omset kecil itu apa sebabnya. Jadi bisa jadi dagangannya memang sedikit atau nggak laku itu karena memang dari packagingnya atau rasanya atau pelayanannya. Nah dari situ tuh akan kita Dimasukkan. kita kasih masukan, kita bimbing dari packagingnya diperbaiki atau cara melayani diperbaiki gitu. Sudah ada berapa pelapak ini, Pak? Kalau sampai saat ini 32 32. lapak. Dari awal 3, terus 7, terus 17, 24, sampai sekarang 32. Warga sekitar ini saja, Pak? Kebanyakan warga sekitar sini, tapi ada juga yang dari Ngombol, dari Purwodadi, dari Sepo Menggalan, dari Sidomulyo. Pak, harapan dari kunjungan ini apa? Apa ya? Harapannya ya semakin memacu kita untuk berkreasi, berkembang lagi. Kalau masalah yang lain-lain itu biar urusan Mas Heri, yang di atas. support Pemda sendiri terkait UMKM Sampai saat ini tidak ada. Berarti berdikari ya? ya, terlihat dari ini kayaknya enggak. Ya nggak tahu ya. No comment ya. Harapannya apa? Hah? Harapan ke Pemda. Harapannya ke Pemda ya istilahnya ya ada bimbingan, ada pembinaan, syukur-syukur ya istilahnya nek anak polah bopo kepradah tuh ya. Jadi kalau kita sebagai anak punya kegiatan kayak gini, ayolah didatengin, ditanyain barangkali kebutuhannya apa. Bukan masalah materi ya kebutuhan itu. Jadi bimbingan, pelatihan atau apa gitu loh. So, ini berarti mandiri ya? Mandiri, ini swadaya. Ini prosesnya kemarin pengajuan dulu atau memang Astra survei dan mendapati ini? Ceritanya kita selalu ada pengajuan dulu. Pengajuannya itu kebetulan kita bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi dari Kementerian Desa itu biasanya punya list nama-nama, kemudian nanti kita pilih bersama-sama tentunya yang sudah punya produk duluan gitu ya. Bentuk pendampingan ke depan bagaimana ini? Jadi kita ada pendampingannya, nanti ada pelatihan bagi pelaku usahanya, kemudian pembinaan untuk lembaganya, contohnya koperasi, BUMDes atau CV dan lain sebagainya.
Kemudian setelah itu kita fasilitasi pemasaran, kalau bisa kita ekspor. Terakhir kalau ada bantuan sarana prasarananya kita juga akan melakukan bantuan itu. Kalau melihat desa-desa yang lain, ada nggak Pak ini yang menarik dari desa di desa ini? Sangat menarik sekali karena dari semua produk yang kita list kemarin, baru saya menemukan satu produk yang unik, bulu mata palsu ini, dan pangsa pasarnya sangat besar gitu ya. Indonesia sebagai pemain yang mungkin menyuplai paling banyak lah ya kita nanti di dunia gitu. Jadi sangat unik. Pak, terkait pasar rumput sendiri Pak, mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan atau pendapat ini Pak? Apa? Terkait tempat ini, pasar umpet gitu Pak. Oh, kalau pasar rumput itu menurut saya sangat luar biasa. Kami di Desa Sejahtera ada satu klaster namanya klaster pariwisata dan ekonomi kreatif itu. Model-modelnya kayak gini, pengembangan kayak pasar rumput, kemudian tadi kan ada produk-produk ya. Nah itu sebagai salah satu amenities ya, yang nanti kalau ada wisatawan datang itu pasti akan nyoba itu. Karena wisatawan itu udah pasti dari jauh, berapapun nilainya itu pasti dibeli, gitu kan ya. Jadi udah sangat bagus, sangat maju tadi ya. Kemasannya udah terstandarisasi, saya lihat rasanya juga udah taste-nya enak gitu ya. Kreatif gitu ya, memasarkannya itu saya apresiasi sekali. Mungkin harapan ke depan Pak setelah ini? Harapannya nanti kita semakin bersinergi ya untuk program Desa Sejahtera Astra, bahkan kalau bisa kita memperluas lagi sehingga penerimanya semakin banyak dan juga tingkat penyerapan tenaga kerjanya itu semakin besar. Dari Banyu Urip, Widarto Bagelin Channel melaporkan.